teman-teman. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum ke materi, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sering memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitarnya? Oke, teman-teman pasti banyak yang sering melihat hewan-hewan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, kan? Kira-kira kalian pernah mengamati tidak ya? Apakah hewan tersebut melahirkan atau bertelur? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita sama-sama simak materinya. Kita mulai dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Seperti manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan, antara lain gen dari induk, makanan dan minuman, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, pembahasan selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan. Sebelum ke perkembangbiakan, teman-teman tahu tidak perbedaan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan? Yap, oke. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi lebih besar, baik beratnya maupun tingginya. Contohnya, setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah menjadi besar. Nah, kalau perkembangan adalah perubahan fungsi, kemampuan, dan kematangan organ-organ tubuh hewan. Misalkan, anak burung yang baru menetas belum mampu terbang dan mencari makanannya sendiri. Namun, seiring bertambahnya waktu, organ tubuh seperti sayapnya sudah berkembang sehingga bisa terbang dan mencari makanannya sendiri. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Nah, cara perkembangbiakan hewan yang akan dibahas adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan dan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah kucing, kuda, kerbau, sapi, dan lain-lain. Sedangkan contoh hewan yang bertelur adalah kupu-kupu, ayam, nyamuk, ikan, penyu, katak, dan lain-lain. Teman-teman, kita mulai dari hewan yang melahirkan ya. Yang pertama adalah kucing. Ciri-ciri kucing yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, kulitnya ditumbuhi rambut halus, pemakan daging atau karnivora, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki 4 kaki. Tahap pertumbuhan kucing yaitu dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Contoh hewan yang melahirkan berikutnya adalah kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan kucing, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan, kulit ditumbuhi rambut halus, pemakan tumbuhan atau herbivora, bernafas dengan paruh, dan memiliki 4 kaki, serta ukuran tubuhnya lebih besar daripada ukuran tubuh kucing.
Tahap pertumbuhan kuda yaitu dimulai dari anak kuda, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kuda muda, lalu tumbuh menjadi kuda dewasa. Cara berkembang biak berikutnya adalah bertelur. Hewan yang pertama adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuh dipenuhi bulu, memiliki paruh, memiliki 2 kaki, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian berkembang dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Contoh hewan bertelur kedua adalah ikan. Ciri-ciri ikan yang pertama adalah bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan ikan dimulai dari telur ikan atau biasa disebut dengan larva, kemudian berubah menjadi anak ikan dan tumbuh serta berkembang menjadi ikan dewasa. Contoh hewan bertelur ketiga adalah kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur kupu-kupu yang menempel di daun. Lalu telur itu berkembang menjadi ulat. Nah, ulat ini memakan daun. Setelah itu berubahlah menjadi kepompong dalam waktu yang agak lama. Kemudian berkembang dan tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik. Contoh hewan bertelur lainnya adalah katak. Pertumbuhan katak dimulai dari telur, kemudian tumbuh menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian tumbuh lagi menjadi kecebong dengan kaki. Setelah itu berubah menjadi katak muda, lalu tumbuh dan kembang menjadi katak dewasa. Nah, contoh hewan yang bertelur terakhir adalah nyamuk. Pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik, lalu berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, teman-teman, tahapan perkembangbiakan nyamuk terjadi pada media air dan berlangsung cepat. Jadi, jangan biarkan banyak air yang tergenang ya. Dengan cara rajin membersihkan lingkungan dan membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai, agar tidak ada genangan air yang dijadikan tempat nyamuk untuk berkembang biak. Oh ya teman-teman, ada banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya. Antara lain adalah demam berdarah, malaria, kaki gajah yang biasa disebut dengan filariasis, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Jadi jangan lupa selalu jaga kebersihan. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.